perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Milantri. Saya dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta yang sedang melaksanakan praktek kependidikan di SMA Negeri 3 Klaten. Selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan membahas KMB. Kalau sekarang bahas KMB berarti kemarin bahas apa? PBB. Yo, ada yang masih ingat kemarin bahas PBB itu apa aja? Salah satu mungkin acungkan tangan. Boleh? Ya, semua yang dicatat kemarin. Ya Mas, diorisikan semua yang dicatat kemarin. Sudah dibacakan Mbak? Bacakan PBB. Hari ini karena kemarin sudah membahas PBB, kita membahas KMB ya. Ya, ada yang tahu dulu apa itu KMB? Ini ya gambarnya. Sebenarnya mejanya itu lonjong. Ya, anggap aja sebagai benda. Dan di sini ada pengertian KMB. Saya jelaskan dulu. Konferensi meja bundar itu adalah sebuah konferensi. Beda dengan PBB yang kemarin. Kalau PBB itu kemarin adalah organisasi, kalau sekarang adalah konferensi. Konferensi ini dilakukan oleh Belanda dan Indonesia di Den Haag pada 23 Agustus hingga 2 November 1947. Bertepatannya ada di gedung Parlemen Belanda. Kita bahas dulu latar belakang KMB. Absen 1 tolong dibacakan. Terima kasih Mas. Jadi ini ada latar belakang KMB. Latar belakangnya itu ada 2. Yang pertama, kegagalan dari usaha Belanda merebut kemerdekaan Indonesia dengan kekerasan. Nah, karena Belanda tidak berhasil permasalahan itu, maka dibawa ke KMB. Lalu ada pula tindak lanjut dari semua perundingan yang telah dilaksanakan. Yo, kemarin perundingan apa saja? Yang pertama, India Jati, isinya wilayah kemarin, pengakuan wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian perjanjian apa lagi? Renville. Perjanjian Renville isinya apa? Sama, RIS juga. Lalu wilayahnya adalah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga Sumatera. Kemudian ada lagi satu lagi, perjanjian Romroyen. Tokohnya Romroyen. Oke, kita lanjutkan ke tujuan KMB. Absen 5, tolong dibacakan. Tujuan KMB 1. Untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda. 2. Untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda. 3. Untuk menjadikan negara Indonesia yang benar-benar merdeka dan bebas dari Belanda. 4. Pembentukan perwakilan Indonesia
bagi pada KMB. Terima kasih. Tujuannya ada empat. Yang pertama untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda, sama seperti KTN dan lain sebagainya. Selain menengahi permasalahan antara Indonesia dengan Belanda, itu juga menuntut pengakuan dari Belanda. Kemudian untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia seperti wilayah yang pada akhirnya terjadi agresi militer pertama dan kedua, lalu menjadikan negara Indonesia yang benar-benar merdeka dari penjajahannya yang Belanda ini. Dan yang terakhir, membentuk perwakilan Indonesia dan peserta yang hadir dalam KMP. Ada yang tahu nggak tokoh yang hadir dalam KMP? Nah, siapa lagi? Suromo. Ya, jelas sekali. Nah, ini wakil-wakil yang hadir tadi. Ada Muhammad Hatta sebagai ketua, ada anggotanya Muhammad Rom, Profesor Dr. Sukomo, ada pula J. Lemena, Mr. Ali, Mr. Suyono, Hadinoto, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah peserta yang hadir. Yang tadi kan anggota-anggotanya. Sekarang ini adalah peserta yang hadir. Di Indonesia ada Muhammad Hatta, Muhammad Rom, dan Sukomo. Lalu ada BMO. Yuk, ada yang tahu BMO itu apa? Ya, maksudnya adalah apa? Apa ya? BMO ini sebuah organisasi kah? Atau apa? Ada yang tahu? Silakan beri. BMO. BMO ini karena tulisannya Bijenkong for Vendor of Life, yang artinya ini kata-kata dari mana? Belanda ya? Yang artinya ini adalah komite jadi BMO ini adalah sebuah komite yang mana dibentuk oleh Belanda untuk mengurusi Indonesia. Nah, kita sampai ke tujuan. Tujuan ada yang tahu? Ya, itu salah satunya. Yang lain ada yang tahu? Membentuk negara ya federal atau serikat. Sama, artinya apa negara federal atau serikat itu? Yuk, ada yang tahu? Ya, jadi saya kasih contoh. Jadi negara federal ini adalah negara di dalam negara. Negara federal. Jadi ini adalah negara yang menaungi negara-negara kecil. Contoh, kita ambil contoh Britania Raya. Yang sekarang rajanya siapa? Baru diangkat jadi raja. Raja Charles. Ya, ini adalah negara yang menaungi atau Britania Raya. Yang dinaungi ini siapa? Ya, negara-negaranya ada yang tahu. Negara yang dinaungi oleh Britania Raya. Inggris.
Kemudian ada lagi Skotlandia. Skotlandia. Lagi Skotlandia. Satu lagi. Nah, ini adalah negara-negara yang mana dinaungi oleh Britania Raya. Kok ngono Mbak, kenapa nggak jadi satu? Kalau Indonesia kan ada provinsi, Jawa, Sumatera, kayak gitu ya. Kenapa kok harus begini? Jadi negara federal ini itu adalah negara yang memang sengaja dibentuk itu untuk suatu tujuan sama. Jadi contoh nih, misalkan ada perang dunia pertama, misalkan perang dunia pertama itu akan menyerang negara Inggris lah misalnya kayak gitu ya. Nah di sini ini juga bekerjasama, jadi kayak satu Inggris bekerjasama dengan Skotlandia, bekerjasama dengan Irlandia untuk sama-sama memerangi perang dunia pertama. Itu contoh ya, itu contohnya seperti itu. Lalu bedanya dengan negara kesatuan apa? Negara kesatuan itu mana? Indonesia. Bedanya apa? Negara kesatuan. Negara kesatuan sama, tapi bedanya provinsi. Kalau di dalam negara kesatuan itu hanya ada satu pemerintahan. Misal Indonesia, pemerintahannya juga dipegang oleh negara ini. Ini hanyalah provinsi. Jadi provinsi ini harus manut ke pemerintah yang atasnya, yaitu Indonesia ini. Kalau ini dia punya kepala negara sendiri, punya pemerintahan sendiri. Kalau Wales ini dipimpin oleh siapa? Kan kalau Britania Raya itu rajanya, kalian pernah dengar nggak? Princess of Wales, Prince of Wales, pernah nggak? Nah ini dipimpin oleh, kalau yang sekarang itu Pangeran William gitu ya, sama Catherine atau Catherine. Paham ya bedanya negara kesatuan dan negara federal? Ada yang ditanyakan? Tidak? Kita ulas dulu. Kalau ini apa ya? Panutannya kan adalah undang-undang. Perbedaannya apa? Undang-undang di Indonesia yang mau digaungkan ada Undang-Undang 1945. Kalau yang ini salah. Kalau yang mau dibangun, kan lagi Indonesia mau dibangun negara federal. Kalau yang mau dibangun itu pakainya Undang-Undang Indonesia Serikat ya. Ingat namanya RIS, Indonesia Serikat. Berarti undang-undangnya Undang-Undang Serikat. Negara federal, negara kesatuan. Kalau federal namanya seperti Inggris, Skotlandia, yang dinaungi oleh Britania Raya. Kemudian negara kesatuan itu Indonesia. Ada yang ditanyakan bisa sih? Enggak ada? Enggak ada ya? Saya lanjutkan. Yang tadi BSO itu adalah komite yang dibentuk oleh
tujuannya membentuk negara federal atau kesatuan negara federal, negara yang tadi negara kesatuan. Lalu kemudian yang ketiga ada Belanda dihadiri oleh Mr. Van Lesseven dan ada Unci. Kemarin apa Unci? Ya, badan yang menggantikan APR. Kita lanjut ke hasil KMB absen 14. Hasil KMB, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Melakukan kedaulatan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. 3. Masalah Irian Barat, berdasarkan pasca perundingan lagi dalam waktu 1 tahun. Terima kasih. Yang ini tolong bicara dulu. Yang negara kesatuan dan negara. Sebelum kita masuk ke masalah Irian Barat sambil boleh dengarkan deh, sambil juga sambil boleh dengarkan. Ada yang tahu nggak permasalahan Irian Barat itu apa? Masalah Irian Barat. Yang tadi meresume ada yang menulis Irian Barat? Ya, benar sekali, banyak absen berapa? Jadi saya jelaskan sedikit tentang masalah Irian Barat. Tentang masalah Irian Barat, ini adalah bisa dibilang sengketa di wilayah. Jadi Indonesia dengan Belanda itu sama-sama memberikan Irian Barat. Yang nomor 2, pengakuan kedaulatan selambat-lambatnya 30 Desember lalu juga masalah Irian Barat. Sayangnya, yang tadi Mas tolong dibacakan lagi, ini adalah Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan seluruh Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dan beberapa prospek akan diserahkan ke RIS. Tentara Belanda ditarik mundur dan tentara KNIL dibubarkan dengan catatan para anggota yang diperlukan dimasukkan dalam kesatuan RI. Ya, seperti itu. Ini adalah kelanjutannya yang tadi ada antara RIS dan Kerajaan Belanda akan mendapatkan hubungan bagi Indonesia Belanda. Kemudian kapal-kapal perang dari Belanda itu akan ditarik kembali. Lalu tentara Belanda juga ditarik kembali. Ya, di sini seperti tadi kita bahas dulu masalah Irian Barat atau persengketaan wilayah Irian Barat. Irian Barat itu mana? Papua. Ya, Papua. Dan sampai sekarang masalah itu masih ada ya. Nah, persengketaan ini dimulai pada tahun 1950 hingga 1962 atau juga dikenal sebagai persengketaan Irian Barat. Nah, di sini memulai dari konflik diplomatik dan politik antara wilayah Indonesia dengan wilayah Belanda. Ini adalah latar belakangnya. Terdapat perbedaan antara Indonesia dengan Belanda, perbedaan pandangan yang memandang bahwa Irian Barat itu bagian integral dari negara kesatuan Indonesia, tapi Belandanya nggak menganggap itu. Jadi Irian Barat ini kan posisinya di pojok nih, di sana ya, di ujung timur. Nah itu mau direbut oleh Belanda. Kenapa kok direbut oleh Belanda? Kok padahal Indonesia saja mengakui bahwa Irian Barat itu adalah bagian dari Indonesia. Kenapa? Gitu. Karena perbedaan ras, perbedaan warna kulit, perbedaan rambut seperti itu ya. Kalau di Indonesia tuh orangnya lebih putih
keriting, mungkin bisa seperti itu. Rambutnya lurus. Kalau di Papua itu kan orangnya kulitnya hitam, rambutnya keriting seperti itu. Makanya Belanda dia nggak mau memberikan Papua karena harus jelas berbeda. Beda dengan orang Jawa, beda dengan Jawa Timur, Jawa Barat yang mungkin lebih putih, lebih rambutnya putih seperti itu. Itu adalah permasalahan utamanya di situ. Jadi Belanda itu memang berniat untuk mengambil pilihan barat dengan alasan perbedaan ras. Ada pula alasan-alasan lain yang mana Irian Barat itu akan kaya hasil tambang. Kalau di Irian Barat itu tambangnya apa aja? Import, tambang emas, batu bara, seperti ya, banyak sekali tambang-tambang di Irian Barat. Nah, kemudian Irian Barat akan dijadikan sebagai basis penyebaran agama Kristen di Asia Pasifik. Kalau kita lihat Irian Barat atau Papua itu, kalian pernah ketemu orang Papua? Nah, kira-kira agamanya apa? Agamanya Kristen. Umat Islam ya, agamanya ya. Agama orang-orang Papua itu banyak kan Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik, seperti itu. Nah, itu juga kan gampang kalau misalkan Belanda mau menyebarkan agama-agama lain di situ. Gampang, karena memang kesamaan antara agama dengan agama. Lalu menjaga kehormatan Belanda di mata dunia. Tadi nih, misalkan Belanda nggak dapat Indonesia, Aceh orang kira-kira negara besar, Mas yang yuk bangun dulu, yang tidur, yang ngantuk bangun dulu, bangun dulu, sampainya dibangunkan. Saya hanya sebentar di sini, ya bentar lagi lah. Yuk bangun dulu, diperhatikan. Nanti kalau nggak bisa ini masuk di ulangan dulu. Nanti ulangan harian ini akan kita baca. Mana? Ini boleh. Saya lanjutkan dulu. Irian Barat akan menjadi negara boneka bagi Belanda seperti tadi. Lalu ada penyerahan kedaulatan Republik Indonesia. Kita ulas dulu yang tadi masalah Irian Barat. Masalahnya apa tadi Irian Barat? Persengketaan wilayah dengan Belanda, tidak diakui Indonesia, tapi Belandanya nggak mau mengakui. Alhasil, saya ulas sedikit. Alhasil, di Papua itu nggak semua masyarakat Papua itu mau bergabung dengan Indonesia, mau bergabung ke dalam NKRI. Ada beberapa oknum yang memang menginginkan Papua berpisah dengan Indonesia. Karena apa? Karena apa? Kayak tambah. Ya, nggak diperhatikan seperti itu ya. Mungkin kurang perhatian dari pemerintah. Lalu hasutan dari Belanda. Ngapain toh melu Indonesia? Wong tambahmu. Kalian bisa berdiri sendiri, nggak perlu ikut Indonesia, bisa berdiri sendiri, punya tambang banyak, hasil kebunnya banyak, hasil sawitnya kan perlu. Nah seperti itu. Alhasil di Papua itu ada dua dan hingga saat ini masih ada. Namanya kalau sekarang namanya OPM. Papua tempat Belanda. Kalau zaman dulu nih, zaman Belanda itu namanya APRA. Ya, pemberontakan. Jadi Papua itu dihasut oleh oknum-oknum yang tidak ingin bergabung, tidak ingin join ke Indonesia. Itu pengen kalau Papua itu berpisah. Itu ya, ngapain itu. Nah, di permasalahan itu sudah dibawa ke KMB, dibawalah ke KMB. KMB mengeluarkan hasil yang tadi. Yang tadi sudah dibawa toh? Sudah tahu semuanya. Hasilnya tadi itu Papua, orang-orang Papua itu nggak setuju dengan hasil.
ya oknum tadi yang APRA sama UPM sama ya, itu nggak setuju, nggak mau kalau hasilnya itu seperti yang tadi dijelaskan tadi PPT. Ya. Intinya mereka itu tidak puas dengan hasil dari KMB, itu lebih menyulut lagi perpisahan Papua atau Irian Barat. Nah, untuk menyelesaikan konflik tersebut, diadakanlah masih dalam forum KMB, tapi mengeluarkan perjanjian New York yang ditandatangani 5 Agustus 62 dan disahkan 1 Mei 62. Ada 5 dari perjanjian tersebut. Yang pertama, tindak lanjut atas masalah Irian Barat atau Papua yang sebelumnya sudah diangkat oleh KMB tapi tidak berhasil. Lalu kemudian pemindahan kekuasaan Irian Barat dan Belanda ke Indonesia melalui hukum daerah. Ya, ada yang tahu kan? Nanti dijelasin ya. Lalu ini kan 5 yang tadi 2 sekarang 3. Irian Barat atau Papua itu dikembalikan ke Indonesia. Jadi akhir dari konflik ini adalah Irian Baratnya ikut Indonesia. Lalu Indonesia wajib diselenggarakan penentuan pendapat rakyat di Irian Barat. Jadi voting, misal ada 100 orang gitu ya, yang ikut ke Belanda siapa, yang ikut di Indonesia siapa. Gitu. Tapi di perjanjian ini sudah mengatakan bahwa Papua adalah Indonesia, yang artinya banyak votingnya di Indonesia. Lalu 19 November 1969 Australia menerima dan menyetujui hasil dari Papua. Ini ada dampak positif dan negatif dari KMB. Absen 20. Yuk, yang tidur itu mana absen 20? Baca mas. Memahami Indonesia atau pilihan kedaulatan membangun negara Indonesia dapat segera diakhirkan pembangunan dapat segera dimulai. Apa tadi Irian Barat belum menjadi bagian dari Indonesia atau menjadi bagian Indonesia kembali pada tahun 1960. Terima kasih. Di sini ada dampak positif dan negatif dari penyelenggaraan konferensi meja bundar. Yang pertama, dampak positifnya, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi akhirnya adalah ini, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Lalu konflik Indonesia dan Belanda itu segera diakhiri dan pembangunan dapat segera dimulai. Ini adalah dampak positif. Sedangkan dampak negatifnya adalah Irian Barat belum menjadi bagian dari Indonesia, masih bersengketa, tapi akhirnya berhasil dengan adanya perjanjian New York. Ya sudah sampai penutup. Masnya yang dekat jendela, yang meja nomor 2 dibangunkan. Melek C. Tolong dibacakan mas. Ya dibacakan. Tetap terjadi KMB terkait dilaksanakan menjaga gerakan kedaulatan politik di dua tempat, yakni di Belanda dan Indonesia. Untuk di Belanda alokasi kedaulatan dilakukan di luar Pakistan. Indonesia diwakili oleh Ahmad dan saya diwakili oleh Ratu Indian Perdana Menteri dari Belgium, serta atau Mansasek. Ratu Menteri Melawan. Yang diperhatikan jangan tidur lagi. Ini tinggal 1 slide akhir nanti. Nah, ini adalah penutup dari semua permasalahan-permasalahan tadi yang dibawa di dalam KMB. Akhirnya Belanda setuju untuk memberikan kedaulatan kepada Indonesia. Kedaulatan itu ditandatangani oleh
beberapa tokoh dari pihak Belanda dan Indonesia. Yang pertama ada dilaksanakan di Belanda, di ruang tahta Amsterdam. Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta dan juga Belanda diwakili oleh Ratu Juliana. Juga ada Perdana Menteri dan beberapa jajaran. Nah ini satu lagi, tadi kan di dua tempat ya, Indonesia dan Belanda. Lalu di Indonesia lokasinya di Istana Merdeka, di mana? Jakarta, di Batavia. Perwakilan Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono, sedangkan perwakilan Belanda adalah H.J. Lodewijk selaku wakil tinggi mahkota Belanda. Sudah selesai materi kita, ada yang ditanyakan? Benar tidak ada yang ditanyakan? Betul ya. Nanti saya minta satu orang cewek aja. Saya minta nomor lagi buat saya. Ini aman? Nggak ada yang ditanyakan? Aman ya? Silakan yang tadi tidak semua semuanya ini. Sebelum saya mulai, mungkin kita akhiri dulu hari ini materi kita yang tadi adalah apa? Yang KMB terhadap kemerdekaan Indonesia. Tadi kita mempelajari apa? Masnya yang pojok belakang mempelajari apa, Mas? Ya, oke, terima kasih sampai sini paham ya. Nggak ada yang ditanyakan, aman semua. Saya anggap sudah paham. Nanti jika ulangan, semoga dirinya seperti itu. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video praktek kependidikan saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.